Gue akan membahas 5 hal yang harus kamu perhatikan jika kamu ingin pindah ke negara atau kota yang bersalju. Kalian harus mengeluarkan uang lebih banyak, dan Amerika itu nggak murah ya guys, mahal. Apakah kalian masih berminat? Cuma susah jalan ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di sini, Tirza, di Chicago. Karena di Chicago masih dalam rangka musim dingin alias winter, jadi pembahasan gue hari ini adalah mengenai musim dingin di Chicago. Banyak teman-teman gue dan juga keluarga yang bilang, wow, enak ya tinggal di tempat bersalju. Saljunya indah, putih, pemandangannya indah, wow, keren. Sebenarnya di balik kekerenan itu ada beberapa hal yang tidak menyenangkan dari musim dingin atau tinggal di tempat berwinter. Tempat berwinter. Maksudnya tinggal di kota yang mempunyai musim dingin. Winter atau salju, memang nggak semua kota itu yang mempunyai musim dingin akan bersalju. Contohnya gue pernah tinggal di London. Mereka punya musim dingin, tapi mereka nggak punya salju. Gue pernah tinggal di 4 negara yang berbeda yang mempunyai musim salju. Yang pertama itu pengalaman gue tinggal di Kanada, Montreal. Kalian yang tinggal di Kanada, Montreal pasti tahu kan gimana saljunya di Montreal itu. Banyak. Dan dingin sekali. Dan itu adalah pengalaman gue pertama tinggal di negara atau di tempat yang bersalju. Oh god. Hari pertama, hari kedua masih wow, indahnya. 1 bulan kemudian, aku ingin pulang, aku nggak sanggup lagi. Lalu negara kedua itu yang gue kunjungi adalah London. Di London itu mereka gloomy gitu, jarang matahari. Bahkan walaupun musim fallnya aja yang gloomy, dia pokoknya sedih, menyedihkan. Gue nggak suka tinggal di London, honestly, I don't like it. Dirty, gloomy. There's a lot of people. Kalau untuk berkunjung dan berwisata oke, tapi untuk tinggal di sana, no, thank you. Expensive juga ya. London tuh mahal banget. Lalu negara ketiga yang gue kunjungi adalah Kosovo. Gue juga cuma tinggal beberapa bulan di sana, tapi pas gue datang di musim dingin di sana. Kalian pasti nggak pernah dengar Kosovo kan? Gue juga nggak pernah dengar. Jadi gue baru dengar negara itu karena tugas dari suami gue ditempatkan di sana. Di sana, oke lah, namanya juga negara baru kan, dan nggak terlalu dingin juga, cuma bersalju juga, walaupun nggak separah dengan Montreal dan di Amerika, tapi lumayan saljunya di sana. Lalu negara keempat yang gue pernah tinggali adalah di Amerika Serikat, tepatnya di Chicago. Wow, Chicago itu hampir sama dinginnya kayak di Montreal. Tapi saljunya itu sebenarnya nggak terlalu banyak di Chicago kalau untuk dibandingkan dengan di Montreal. So back to topic again, gue akan membahas 5 hal yang harus kamu perhatikan jika kamu ingin pindah ke negara atau kota yang bersalju. Nomor 5 adalah kamu harus mempunyai jaket tebal dan sepatu khusus untuk winter atau sepatu khusus untuk salju. Jadi nggak hanya untuk khusus winter aja ya guys, khusus untuk salju. Gue punya 2 jenis sepatu. Yang pertama itu khusus salju, yang kedua khusus kayak cuma dingin-dingin doang gitu loh, yang ada saljunya. Dan pengalaman gue itu, gue pernah lupa pakai sepatu yang khusus salju. Oh god, dingin banget. Dan
Karena kalau lagi banyak salju itu dan saljunya bisa masuk ke dalam sepatu dan sepatu lu dingin, kaki lu dingin, gawat sudah. Seluruh badan lu akan menggigil dan kedinginan. Dan jaket juga kalian harus beli kualitas yang bagus, jangan beli yang kaleng-kaleng. Yang gue maksudkan di sini adalah jaket kualitas bagus yang memang kalau untuk yang animal lover mereka nggak akan suka ya. Kalau gue sukanya beli yang bulu asli. Karena pertama gue punya alergi, gue pernah coba pakai yang bulu palsu, gue gatel-gatel dan gue nggak bisa, dan itu masih berasa banget kedinginan. Memang agak pricey, tapi kalian bisa pakai paling enggak 10 tahun atau bahkan lebih kalau kalian bisa ngerawatnya. Gue akan sebutin di kolom di bawah apa aja jaket-jaket kualitas bagus yang bisa kalian lirik-lirik. Mungkin memang kelihatannya mahal sekarang, tapi kalau kalian pikirin jangka panjang, kalian mau tinggal di negara yang atau kota yang selalu bersalju, itu suatu investasi yang bagus sekali. Yang nomor 4, buat kalian yang punya anak, sekolah itu biasanya akan diliburkan di musim dingin. Kita musim dingin ada 3 bulan, Desember, Januari, Februari. Mereka diliburkan biasanya di Desember, akhir Desember ke Januari. Tapi Februari itu biasanya saljunya tebel banget, lagi tebel-tebelnya. Itu bisa tuh sekolah tiba-tiba diliburkan, cuma karena memang banyak salju di jalan. Gak mungkin kan bus-bus atau mobil-mobil itu bisa melalui jalanan dan bagaimana mereka sekolah. Jadi sekolah harus diliburkan. Yang ketiga, kamu akan mengalami stres, galau, bibir dan kulit kering, atau terkena beberapa penyakit musim dingin. Biasanya orang yang bisa tinggal di negara yang musim panas, alias seperti contohnya kita orang Indonesia yang sepanjang tahun selalu panas, itu ketika kalian datang ke negara yang dingin, kalian akan mempunyai reaksi atau alergi, kayak badan tuh kaget gitu loh, kayak what it is, what's going on. Badan kalian itu akan memberikan reaksi dalam berupa alergi. Contohnya gue tahu gue punya alergi dingin adalah pas pertama kali gue ke Montreal. Seminggu pertama masih oke, 2 minggu pertama masih oke, pas sebulan gue nggak bisa napas. Terus gue pikir pilek atau sinus sebelah hidung gue itu nggak bisa bernapas, jadi kayak kesumbat. Dan bahkan gue mengalaminya itu sampai sekarang. Dan gue itu udah 3 tahun tinggal di Amerika dan gue masih mempunyai alergi ini. Jadi salah satu solusinya adalah gue minum obat alergi dari farmasi dan gue beli di CVS. Nanti gue akan juga kasih tahu di kolom bawah obat alergi apa aja yang gue minum. Gue merasa capek ya, udah 3 tahun. Dan kalau misalnya alergi lagi kambuh, gue nggak bisa napas kalau malam-malam, nggak bisa tidur. Gue selalu minum obat tuh, jadi ketagihan, gak bagus juga. Akhirnya gue harus ke dokter dan gue harus mengikuti tes alergi. Jadi gue nggak tahu tes alergi ini seperti apa. Nanti kalau gue sudah mendapatkan tes alergi ini, gue akan kasih tahu ke kalian lagi lebih lengkapnya. Yang kedua, harus mempunyai mobil anti salju. Harus tahu bagaimana mengendarai mobil di dalam kondisi salju atau lagi salju atau setelah salju. Karena jalanan aspal yang terkena salju sepanjang malam atau berhari-hari itu akan mengalami namanya black ice. Sedikit cerita pengalaman gue pertama kali bawa mobil di sini saat musim salju atau winter. Oh my god, gue hampir kecelakaan. Itu tiba-tiba mobilnya ya gerak sendiri. Jadi gue lagi lurus, terus tiba-tiba mobilnya dan gue yang harus fokus gitu loh. Makanya kalian kalau lagi di musim dingin bawa mobil di saat musim salju, kalian harus pakai taruh 2 tangan kalian di setir supaya kalau misalnya terjadi tergelincir, kalian udah standby. Walaupun kalian udah standby juga, itu bisa terjadi kecelakaan. Makanya kalau misalnya bawa mobil di musim salju itu atau musim dingin, kalian harus hati-hati, pelan-pelan. Kalau bisa jangan ngebut sekalian. Dan yang bahaya itu adalah biasanya orang yang naik di highway atau di jalan tol, mereka kan pasti ngebut-ngebut ya. Itu yang gue takutkan. Pernah ada cerita teman kerja gue, itu dia beruntung banget lagi nggak ada kendaraan di depan belakangnya dia. Dia lagi jalan di dalam di tolnya, dan dia itu bawa mobil gede loh, khusus anti salju, mobil jeep gitu. Itu dia muter dong di dalam tol, lagi jalan tiba-tiba berhenti kan, terus dia langsung, dan dia itu melawan arah, jadi bukan yang di arahnya yang dia mau, jadi dia melawan arah. Dan kalau misalnya ada mobil di belakangnya dia, itu bisa langsung ketabrak dan kecelakaan besar. Itu bahaya banget guys. Gue nggak bisa bayangin lagi, amit-amit ya jangan sampai itu terjadi di kita. Gue nggak bisa bayangkan itu gimana seremnya kalau ada terjadi kecelakaan saat musim dingin, dan itu banyak banget kecelakaan di musim dingin. Dan yang berikutnya itu adalah kalian akan boros bensin karena harus menyalakan heater dan panasin mobil itu lebih lama dari
musim-musim yang sebelumnya. Kayak contohnya gue kalau lagi musim panas, gue panasin mobil 5 menit, 10 menit udah kelar. Lagi musim dingin, gue harus panasin mobil 15 menit sampai 20 menit. Itu kan lumayan membakar si gas ya, jadi menghabiskan gas juga lumayan lama. So, kalian akan membayar gas yang lebih banyak saat musim dingin. Kalau kalian nggak punya mobil khusus untuk musim dingin, yang gue maksud adalah mobil khusus untuk musim dingin adalah mobil yang besar atau yang tinggi. Jadi di saat kalian ada salju di depan kalian tuh kalian masih bisa melewati. Kalau kalian nggak punya kendaraan mobil, ya salah satunya adalah naik angkutan umum. Biasanya angkutan umum itu kalau lagi salju akan delay. Jadi kalau kalian mau naik kendaraan umum, kalian harus menyediakan 1 jam lebih sebelum dari jam yang kalian memang pengen pergi. Contohnya kalian pergi kerja jam 8. Kalau lagi musim winter ya pergi jam 7 lah. Kalian juga harus cek itu apakah kereta atau si bus yang kalian mau pergi itu tetap melakukan operasi atau tidak. Biasa sih kalau di kota-kota besar ya, kalau kayak di Chicago itu mereka tetap akan melakukan operasional tapi delay. Delaynya itu biasanya kayak terakhir gue pernah naik angkutan umum ke downtown karena gue memang harus banget ke downtown karena gue ada janji dengan dokter. Jadi nggak mau gue harus keluar menerjang salju seperti yang video yang sebelumnya gue tunjukin itu adalah saat-saat dimana keputusan gue harus keluar dari rumah. Itu guys, oh my god. Pertama gue salah pakai sepatu, gue nggak pakai sepatu khusus untuk salju. Jadi kaki gue itu kedinginan, super dingin banget. Lalu saat gue lagi nunggu kereta, oh my god, gue nunggu 30 menit, diem, badan nggak gerak, jadi aliran darah kalian tuh nggak bergerak gitu loh kalau kalian menunggu 30 menit kan. Gue berusaha untuk aktif, tetap jalan kaki sana sini, naik turun tangga supaya tetap aliran darah itu berjalan. Tapi tetap aja guys, namanya kalau udah kaki kedinginan itu udah deh, seluruh badan itu dingin. Akhirnya kereta datang, pas gue balik pun juga kereta pun juga delay gitu dari downtown ke rumah gue. Jadi yang bener-bener pas gue sampai rumah ya, oh my god, gue nggak mau keluar rumah, gue kedinginan, dingin banget. Dan besokannya itu gue nggak kerja, dan memang besokannya itu saljunya juga lagi banyak di jalanan. Kebetulan juga tempat kerja gue tutup. So ya, begitu guys, kalian juga bisa nggak kerja cuma gara-gara salju. Jadi itu kalian harus pikirkan lagi. Sidewalk ini belum dibersihkan karena jam 8 pagi gue harus ke dokter untuk jadwal cek darah. Ini serius guys, jangan anggap enteng dengan cuaca ekstrim. Saat sampai di klinik, darah gue tuh nggak bisa diambil karena saking badan gue dingin dan muka gue pucet. Suster di sana ngira gue bakal pingsan, langsung dong dikasih air anget supaya badan gue anget dan peredaran darah gue lancar lagi. Dan akhirnya setelah nunggu beberapa menit, darah gue bisa diambil, lalu gue bisa pulang. Dan gue pun gak langsung pulang, gue nunggu dulu sampai nunggu Uber. Gak ada juga Uber, gak mau ngambil gue. Akhirnya gue harus naik kereta lagi. Itu ya guys, gue hampir pingsan di jalan. Oh my god. Tapi untungnya puji Tuhan gue sampai di rumah dengan selamat. Pikirkan lagi. Yang pertama, ini yang bener-bener penting banget yang harus kalian lakukan, terlebih lagi buat kalian yang tinggal di Amerika. Gue kurang tahu kalau untuk Kanada atau di Eropa bagaimana, tapi ini peraturan di Amerika. Perkarangan rumah kalian itu harus dibersihkan. Terlebih lagi buat orang yang berjalan kaki, apa ya namanya disebutnya sidewalk, bahasa Indonesianya trotoar ya, buat orang berjalan kaki itu kalian harus banget bersihkan, harus. Kalau nggak kalian kena denda. Memang nggak ada akan orang yang datang ketok-ketok kalian, hey kalian harus bayar denda ini karena kalian tidak membersihkan perkarangan kalian. Nggak. Mungkin ada beberapa tempat yang seperti itu ya, tapi kalau kota besar, terlalu besar, nggak akan ada orang yang ngetoknya satu-satu buat bersihin perkarangan gitu. Tapi tetangga kalian itu bisa mengadu dan menelpon ke pemerintah kota, like gue nggak tahu nelfonnya kemana, 311 kali ya, kayak hey ini nih tetangga gue nggak bersihin salju nih, kalian bisa cek dan bisa kasih tahu mereka.
Dan kalau orang itu datang dari si kota Chicago itu datang buat ke rumah kalian, lalu kalian kena denda karena ada orang yang melaporkan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang jatuh di perkarangan kalian, orang yang jatuh itu akan menuntut kalian. Ya, mereka bisa menuntut kalian. Jadi kalian tuh harus hati-hati banget. Orang Amerika itu suka menuntut. Apa-apa menuntut. Apa-apa main hukum. Jadi, oh my god, so scary. Jadi kalian tuh harus bener-bener banget perhatikan perkarangan rumah kalian, harus bersihin banget. Ya, kalian nggak pernah tahu apa yang ada di benak si tetangga kalian itu. Mungkin kelihatannya baik di depan kalian, ramah, tapi kalian bisa dituntut sama mereka. Terus gimana dong kalau misalnya gue sakit dan gue tidak bisa membersihkan perkarangan gue? Atau gue sudah terlalu tua jadi gue tidak bisa membersihkan perkarangan gue? Ya, kalian harus membayar orang untuk membersihkan perkarangan kalian itu dari salju-salju. Pokoknya no excuse, kalian harus bersihkan. Dan banyak kok jasa-jasa di kota yang bersalju, mereka mempunyai jasa untuk membersihkan salju-salju di perkarangan kalian. Jadi intinya adalah kalian harus mengeluarkan uang lebih banyak, dan Amerika itu nggak murah ya guys, mahal. Apalagi untuk jasa-jasa itu sangat mahal sekali. Ya kalau kalian nggak mau mengeluarkan uang ya kalian harus bersihkan sendiri. So segitu aja curhatan gue hari ini mengenai lika-liku ya, atau hal-hal yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin pindah atau tinggal di kota yang bersalju atau musim dingin. Apakah kalian masih berminat? Oke deh guys, thank you for watching my video, and jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah jika kalian suka atau kalian pengen kasih masukan ke gue. Bisa juga. Thank you so much and have a good day guys. Bye-bye. Kalau tinggal di apartemen enak ada yang bersihin. Kalau rumah sendiri, mateng deh loh bersihin nih salju. Dingin.